Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Ma Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman, wadidaw gila parah sekali ya. Hari ini sudah selesai FP1 tadi. Mimin nggak bisa nonton teman-teman. Nggak tahu apakah karena Mimin nggak ada internet atau gimana, Mimin nggak bisa nonton. Yang jelas Mimin nggak bisa nonton. Udah gitu aja. Oke, untuk tadi FP1 ya. FP1 tadi Mak Marquez sangat luar biasa sekali ya. Sangat gila parah sekali Mak Marquez. This is Mak Marquez teman-teman ya. Yang mana di sini seperti teman-teman ketahui, di Red Bull Ring ya, di Red Bull Ring Mak Marquez nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Maksudnya nggak pernah menang, yaitu nggak pernah P1 dia. Asik aja P2, P14, P5, P2 gitulah ya. Apalagi pernyataan Mak Marquez kemarin, dia mengatakan Red Bull Ring ini, sirkuit Red Bull ini sangat luar biasa sekali. Namun Mak Marquez belum puas katanya. Karena kenapa? Karena asik saja kalah dengan Ducati warna merah. Dulu saya dikalahkan oleh Ducati warna merah. Namun sekarang saya berada di Ducati dengan warna merah. Dan kita lihat apa yang akan terjadi, kata Mak Marquez. Maksudnya gini, dulu dia bersaing dengan Dovizioso, asik kalah aja di Red Bull Ring. Kalah gitu ya. Karena apa? Melawan si merah gitu, kata si Marquez. Namun sekarang dia yang sudah menjadi si merah. Apakah dia masih kalah? Kita belum tahu lagi. Kita akan saksikan, kata si Mak Marquez, kata begitu. Namun dari hasil FP1 tadi sangat luar biasa sekali untuk Mak Marquez, yang mana dia bisa berada P1 atau yang tercepat di FP1 ya, Mak Marquez. Kedua diikuti oleh si Francesco Bagnaia ya. Dan di sini di Francesco Bagnaia di sini juga berturut-turut ya. 3 tahun berturut-turut kalau nggak salah Mimin dia memenangkan kejuaraan di sini ya. Bisa dikatakan kemungkinan Francesco Bagnaia bisa memberi perlawanan di Red Bull Ring. Namun kita belum tahu juga, karena pengakuan dari Francesco Bagnaia, dia mengatakan sebelum menjelang race MotoGP Austria ini di Red Bull Ring ini, dia selalu melihat video-video yang lalu, video-video yang tahun lalu, bagaimana dia beraksi di Red Bull Ring ini ya. Namun dia sangat keyakinan sekali dia bisa memberi perlawanan. Dan dia melihat lagi, dia mengatakan memang sangat membandingkan dengan tahun ini, Francesco Bagnaia mengatakan memang sangat jauh berbeda sekali. Bahkan dia mengatakan kembali lagi dia mengatakan DNA motor tersebut memang sangat berbeda daripada tahun-tahun kemarin, kata si Francesco Bagnaia. Apapun cerita, dia akan berusaha juga untuk memberi perlawanan di Red Bull Ring seperti tahun-tahun kemarin, kata si Francesco Bagnaia yang berada di posisi kedua. Dan untuk di posisi ketiga ada Marco Bezzecchi. Gila parah Marco Bezzecchi. Keempat ada Alex Marquez. Kelima ada Franco Morbidelli. Keenam Joan Mir. Ketujuh ada Fabio Quartararo. Kedelapan Jorge Martin. 9 ada Pedro Acosta. 10 ada Enea Bastianini. 11 ada Luca Marini. 12 Alex Rin. 13 Fabio Di Gianantonio. 14 Brad Binder. 15 ada Fermin Aldeguer. 16 Johan Zarco. 17 ada Raul Fernandez. 18 Jack Miller. 19 ada Oigura. 20 ada Maverick Vinales. 21 ada Miguel Oliveira. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi FP1 yang mana Mak Marquez yang tercepat ya. Dan yang paling uniknya di sini di FP1 ini yaitu kehadiran Ato, tercinta kita hadir. Ada satu video yang menunjukkan di saat Mak Marquez lewat ya, namun Ato tidak melihat ya, tidak melihat. Kenapa dia tidak melihat? Karena kalau dia melihat langsung,
begini nanti disorot lagi oleh kamera ya. Jadi dia menunduk begini ya, dia melihatnya di telepon. Jadi para yang kameramen untuk tidak bisa berspekulasi yang mana dia beritalah yang melenceng kepada Valentino Rossi melihat Marc Marquez, tidak ya. Jadi Marc Marquez Valentino Rossi hanya melihat dari handphonenya gitu ya, tanpa memandang langsung, padahal di depan Marc Marquez ya. Parah kali, parah kali, li. Dan untuk informasi sedikit lagi teman-teman, yang mana sebelum race nanti ya, sebelum race MotoGP Austria pada minggu ini ya, ada satu event atau satu acara yang mana beberapa legenda yang masih hidup akan comeback, akan bermain di Litar ya, akan bermain di Litar Red Bull Ring ya. Mungkin yang sponsor Red Bull Ring mungkin kalau Mimin nggak salah ya. Yang mana di sini ada Dani Pedrosa ya. Dani Pedrosa, ada Fabio Di Giannantonio, Giacomo Agostini juga ada di sini ya. Giacomo Agostini, siapa lagi? Casey Stoner juga ada. Boris siapa namanya? Aduh, pokoknya ada beberapa rider lagi teman-teman ya di sini yang akan comeback untuk memeriahkan suasana Red Bull Ring ya. Namun Mimin belum yakin sekali apakah Valentino Rossi akan hadir atau tidak. Mimin nggak tahu apakah dia termasuk atau tidak. Kita lihat saja di hari Minggu nanti teman-teman. Oke, untuk selanjutnya rumor ya. Rumor yang mana di sini Pedro Acosta tetap standby di KTM sampai 2026. Dan untuk Alex Rin untuk saat ini memang kontraknya berakhir di 2026. Namun Yamaha memaksa ya, sedang menegosiasi dengan Alex Rin untuk memaksa Alex Rin memutuskan kontraknya terlebih awal supaya Jack Miller naik ke Factor Racing dan si Alex Rin akan ke WSBK ya. Itu dalam perbincangan, namun masih dalam rumor ya teman-teman, masih dalam rumor itu sahaja. Dan untuk Jorge Martin memang dia sudah menyatakan akan standby di Aprilia teman-teman ya. Ada beberapa lagi rumor. Dan untuk selanjutnya ada perubahan pengaturan kecil di MotoGP di paruh 2 musim ini, yang mana mereka menambahkan menit ya, menambahkan waktu di saat penyetelan motor sebelum race ya. Sebelum race kan ada keluar pit box, para rider keluar box dan berbaris-baris di garis start tersebut kan ada yang tukar bahan elektronik. Biasanya waktunya 15 menit. Namun sekarang ditambah 5 menit lagi hingga menjadi 20 menit untuk penyetingan motor supaya lebih ada masa lagi untuk lebih banyak lagi para insinyur, para mekanik untuk membenahi motor tersebut. Jadi itu perubahan kecil yang dilakukan oleh pihak MotoGP ya. Dimulai pada saat sprint race nanti pada hari Sabtu. Di saat situ penambahan 5 menit akan berlaku sampai seterusnya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja untuk informasinya. Untuk FP2 besok untuk pukul 8 nanti yaitu free practice, yaitu penentuan ke Q1 dan ke Q2 siapa saja ridernya di pukul 8 sebentar lagi teman-teman ya. Oke teman, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bagi teman-teman yang ada link untuk bisa nonton live streaming MotoGP, boleh bagi tahu dengan Mimin, komen di bawah karena Mimin nggak tahu mau nonton di mana ya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.